Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syahrin Sikumbang, NIM 221501011 akan menjelaskan tentang materi diskriminasi dalam relasi gender dan dampaknya bagi kehidupan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang bentuk-bentuk diskriminasi gender. Yang pertama ada namanya marginalisasi. Marginalisasi merupakan upaya peminggiran atau pemisahan berdasarkan jenis kelamin, dan ini dapat menyebabkan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Bisa kita bercontoh tentang perempuan yang seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik pekerjaan dan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada namanya subordinisasi. Ini merupakan sikap merendahkan atau menempatkan salah satu jenis kelamin di posisi yang lebih rendah. Contohnya lagi, perempuan sering dianggap memiliki peran lebih besar di rumah tangga dibandingkan di sektor publik. Banyak kita lihat di rumah tangga bahwasannya perempuan itu hanya bekerja di rumah, itu termasuk dari subordinisasi, karena dianggap memiliki peran hanya untuk di rumah saja, dibandingkan di sektor publik. Kemudian ada namanya stereotip. Stereotip ini merupakan anggapan umum yang salah satu tentang karakteristik atau peran gender. Contohnya, laki-laki dianggap harus kuat dan tidak boleh menangis, sedangkan perempuan dianggap harus lemah dan emosional. Nah, kemudian ada namanya kekerasan. Tindakan kekerasan dilakukan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Contohnya, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perkosaan, dan penelantaran ekonomi. Kemudian selanjutnya ada beban ganda, yang mana beban kerja yang lebih besar dialami oleh salah satu jenis kelamin dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya saja, perempuan seringkali memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang lebih berat dibandingkan laki-laki, dan juga memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Nah, kemudian kita kepada akar diskriminasi gender dalam masyarakat. Sistem patriarki ini yang mengakarkan norma sosial dan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki memunculkan pandangan bahwa perempuan dianggap memiliki kemampuan lebih rendah daripada laki-laki, serta dominasi laki-laki dalam institusi sosial dan politik. Ada beberapa dari akar diskriminasi gender dalam masyarakat. Yang pertama itu tentang sistem patriarki. Bahwasannya sistem patriarki yang menganggap laki-laki sebagai dominan menjadi fondasi utama diskriminasi gender. Budaya patriarki mendorong anggapan bahwa perempuan memiliki peran yang terbatas, terutama dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan. Kemudian akar yang selanjutnya yang kita bahas tentang norma sosial, yaitu norma sosial yang membentuk perilaku dan harapan masyarakat, seringkali membedakan peran dan harapan antara laki-laki dan perempuan. Stereotip tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan juga memperkuat diskriminasi. Kemudian akar diskriminasi selanjutnya adalah tentang ketimpangan kekuasaan. Ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang sering kali terwujud dalam kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial, yang mana menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dapat terjadi dengan mudah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor utama penyebab diskriminasi gender. Pertama, faktor dari norma dan budaya patriarki. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior menjadi faktor utama dalam penyebab diskriminasi gender. Norma-norma sosial ini membenarkan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian faktor selanjutnya tentang stereotip dan prasangka, yang mana stereotip gender yang membatasi peran dan kesempatan perempuan. Misalnya, perempuan hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga dan segala macamnya, dan prasangka negatif terhadap mereka akan memperarah diskriminasi terhadap gender. Kemudian faktor selanjutnya adalah tentang diskriminasi gender, bahwasannya ketidaksetaraan akses, yang mana ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, sumber daya, dan layanan publik memperburuk posisi perempuan dan memperkuat diskriminasi gender. Selanjutnya kekerasan dan pelecehan, bahwasannya kekerasan fisik,
psikis, dan pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang nyata dan sangat merugikan. Kemudian faktor selanjutnya tentang faktor ekonomi, yang mana ketidaksetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan seperti perbedaan upah dan kesempatan kerja juga akan merupakan faktor penting yang menyebabkan diskriminasi. Selanjutnya, kebijakan dan hukum, yang mana kebijakan dan hukum yang tidak mendukung kesetaraan gender atau bahkan secara langsung mendiskriminasi perempuan juga memperarah ketidakadilan terhadap gender. Faktor selanjutnya jatuh dari tradisi dan kepercayaan, yang mana tradisi dan kepercayaan tertentu yang memandang perempuan sebagai objek atau kelas kedua juga dapat memicu diskriminasi atau budaya-budaya yang sering kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, faktor-faktor lainnya yang berhubungan seperti media, pendidikan, lingkungan, keluarga, dan kehidupan sosial. Media yang membuat stereotip terhadap perempuan itu akan memperarah terhadap diskriminasi gender. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari diskriminasi gender dalam kehidupan. Diskriminasi gender sangat berdampak luas, mulai dari masalah psikologis, sosial, hingga ekonomi dan pembangunan. Diskriminasi dapat menyebabkan perasaan rendah diri, depresi, dan kecemasan pada korban, serta membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya. Dampaknya juga mencakup penghambatan kemajuan masyarakat secara keseluruhan dan memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada. Maka dari itu, mari kita hilangkan budaya-budaya tradisi dalam kesetaraan gender, yang mana tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya apa yang kita buat pada hal-hal yang telah lalu itu akan mempererat adanya diskriminasi gender. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.